Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran terkait dengan pembelajaran awal yang telah kita sepakati bersama, sebelum kita memulai pembelajaran, coba berdiri semuanya, kita cek kerapian Anda masing-masing, dan kebersihan kelas. Silakan. Nah, ya Zar, rapikan bajunya Zar. Nah, kalau ada sampah di kiri kanan, tolong diambil. Meja udah rapi semua ya. Oke, silakan duduk. Oke, Bapak akan coba terlebih dahulu cek absensi ya. Mana tahu ada yang nggak datang. Airil Rizwan, Ezar Aditya, Kiki Ardinal, Ivan Depri Hakimi, M. Syafiq Audiza, Muhammad Al Fajar, Muhammad Ozi, Radit Kolil Pratama, Rahmat Hidayat, Rafil Rahmat Azan, Wahyu Ramadan Maulana. Ada yang nggak datang? Siapa? Roland. Apa kabar Roland? Sakit. Udah kamu lihat? Udah kamu jenguk? Sakit ya? Oke. Setelah kita cek absensi di kelas kita ini, nah, untuk membangkitkan semangat jiwa nasionalisme kita, Bapak minta kalian semua untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Nah, jadi untuk itu semua berdiri lagi. Ya, sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional, Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Tangan itu semua ya. Silakan duduk. Oke. Bapak akan mulai menjelaskan terlebih dahulu mengenai elemen pembelajaran, topik materi yang akan kita bahas pada hari ini, termasuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, adapun elemen pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini adalah perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan sepeda motor, di mana topik materinya adalah merakit rangkaian lampu tanda belok pada sepeda motor. Minggu kemarin kita bahas apa? Rangkaian lampu kepala DC. Nah, untuk hari ini kita akan merakit rangkaian lampu tanda belok lagi, karena mereka saling berkaitan ya. Lanjut, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini, melalui presentasi dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan fungsi, cara kerja komponen sistem lampu tanda belok pada sepeda motor. Ya. Lalu melalui diskusi kelompok dan bimbingan, peserta didik mampu menggambar rangkaian atau wiring diagram lampu tanda belok pada sepeda motor. Dilanjutkan melalui praktek, peserta didik mampu membongkar, memasang komponen sistem lampu tanda belok pada sepeda motor sesuai prosedur ya. Lanjut, adapun tujuan pembelajaran selanjutnya adalah melalui praktek, peserta didik mampu merakit rangkaian lampu tanda belok di trainer atau simulator atau pada sepeda motor yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, melalui praktek, peserta didik mampu menguji hasil rakitannya. Apa rakitan kita? Lampu tanda belok. Jadi kamu yang mendesain, kamu yang menggambar wiringnya, kamu yang merakitnya, dan termasuk kamu nanti yang menguji. Nyala nggak dia nih?
Sen kirinya, sen kanannya, indikatornya, semua nyala atau tidak. Nah, akan kita pelajari pada hari ini ya. Oke, Bapak sedikit menjelaskan tentang metode pembelajaran yang akan kita bahas pada siang hari ini. Namanya adalah Problem Based Learning atau PBL. Nah, di sini keunggulannya adalah mengorientasi peserta didik pada masalah. Jadi, Ananda sekalian nanti akan menemukan solusi dari masalah-masalah yang ditemukan. Mencari masalah, dapat masalahnya nih. Ini apa loh Pak? Ini apa loh Pak? Nah, ketemu nanti hasilnya apa? Ini loh solusinya Pak. Seperti itu. Nah, selain itu, keunggulan dari materi ataupun metode pembelajaran ini adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Dalam artian nanti kamu akan dibentuk kelompok ya. Nah, dari kelompok ini kamu akan menggali potensi masing-masing serta melihat apa permasalahannya, apa solusinya, dan untuk kedepannya apa yang akan kamu hasilkan dari karya tersebut. Lalu membimbing menyelidikkan individu dan kelompok, serta mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, apa hasil karya kamu nanti nih? Merakit lampu tanda belok. Lalu setelah kamu merakit, maka menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kalau sen kirinya mati, apa masalahnya? Sennya nggak nyala, apa masalahnya? Nah, nanti kamu akan timbul solusi yang akan kamu tawarkan. Gini loh, oh, sennya nggak nyala, oh mungkin flashernya rusak, atau sakelarnya yang bermasalah, seperti itu. Kamu sampai di sini? Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, Bapak mau menguji tentang beberapa pertanyaan nih terkait materi ini, yaitu merakit rangkaian lampu tanda belok. Pertama, mengapa lampu tanda belok sangat penting saat berkendara? Siapa saya jawab? Oke, silakan. Untuk memberitahu pengendara lain saat kita ingin berbelok. Bagus, tepuk tangan untuk Oji. Untuk mengetahui pengendara lain bahwa kita akan berbelok. Apa kamu punya pengalaman pribadi Zi tentang terkait lampu tanda belok ini? Nah, Coba sebutkan. saya dulu di belakang ibu Pak. Dia injak keputusan kanan, kita belok kiri Pak. Kita berapa? Itu siapa? Ibunya tuh? Ya, itu Pak. Walah, jadi kamu yang jatuh, ibu selamat. Kamu ngelak ya. Nah, jadi kita harus bijak dalam menggunakan lampu tanda belok ya. Kenapa harus bijak? Jangan sampai seperti yang kejadian sama Ozi. Ibu-ibunya sen kiri, beloknya kanan. Sennya kanan, beloknya kiri. Nah, yang di belakang jadi korban. Apalagi melawan ras terkuat di muka bumi. Ibu-ibu lagi sih? Udah tua? Oh, lumayan. Nah, itu dia. Jadi, untuk selanjutnya kita harus bijak ya. Jangan sampai kita menjadi korban. Oke, pertanyaan kedua nih. Apa yang terjadi jika lampu tanda belok tidak menyala? Kira-kira apa penyebabnya? Siapa saya jawab? Silakan, Mat. Jadi bolanya putus dan rasanya dolar, Pak. Oke, jawaban dari si Rahmat antara lain bisa jadi bohlamnya putus. Apalagi masanya goyang. Tahu masa ya? Negatif, baterainya yang goyang atau putus atau dimakan tikus seperti itu. Nah, atau nanti permasalahan di saklar ya. Bagus, tepuk tangan untuk Rahmat dulu. Oke, pertanyaan ketiga. Pernahkah kalian melihat lampu tanda belok yang berkedip lebih cepat dari biasanya? Apa mungkin penyebabnya? Coba saya jawab. Silakan Zar. Kemungkinan ada salah satu bohlam yang putus, Pak. Kemungkinan salah satu bohlam yang putus. Oke. Benar nih jawabannya Zar. Oh, kamu tahu Zar? Punya pengalaman pribadi Zar? Udah ada, Pak. Udah ada. Udah ada, Pak. Di motor kamu kenapa? Kemarin itu salah satu bohlamnya putus, Pak. Jadi pindah ke Lebih cepat kedipannya. Ya, Pak. Oke, tepuk tangan tuh Zar. Ya, jadi betul jawabannya Zar. Jika salah satu bohlamnya putus, maka akan berdampak kepada kedipannya menjadi lebih cepat pada lampu tanda belok itu. Nah, pertanyaan keempat nih. Pernahkah kalian melihat lampu tanda belok tidak mau berkedip satupun? Apa saya jawab? Nah, silakan.
Kamu sudah tahu flasher? Wow. Tepuk tangan dulu. Saya mau bahas tentang flasher, ternyata teman kamu sudah paham tentang flasher. Sudah tahu lagi terminal-terminalnya apa lagi. Punya pengalaman pribadi kamu? Apa itu? Oh, jadi kepasang kebalik, lampu seni nyala. Tapi tidak. Oke, tepuk tangan temanku sekali lagi. Jadi, dapat Bapak simpulkan untuk pertanyaan awal ini kamu sudah seberapa efektif ini, sudah beberapa yang paham nih tentang rangkaian lampu tanda belok nih. Bagus. Next, kita lanjut ya. Oke, Bapak sekilas akan membahas tentang asesmen yang akan kita laksanakan di proses pembelajaran ini, terdiri dari asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Dan satu lagi nanti ada yang namanya asesmen sumatif. Nah, untuk asesmen diagnostik dan kognitif ini akan membahas tentang bagaimana pengetahuan awal dari Ananda sekalian tentang materi ini, yaitu merakit rangkaian lampu tanda belok. Nah, yang terakhir nanti ada yang namanya asesmen sumatif yang akan kita laksanakan di sesi penutup nanti untuk menguji seberapa efektif pembelajaran ini terhadap kemampuan Anda masing-masing. Ya, oke. Sebelum kita lanjut ke materi inti, sesuai dengan ini, Bapak akan membagikan yang namanya soal asesmen diagnostik non-kognitif kepada masing-masing Ananda. Silakan dijawab, ditulis, dibuat nama dan kelasnya. Ya. Penamu mana? Nah, diisi ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Penamu ada? Nah, silakan diisi. Pan, si Pan. Ada penamu Pan? Nah, silakan diisi. Bikin nama, bikin kelas, dan isi sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Ya, jangan nyontek kiri kanan. Pak kasih waktu 5 menit. Akan dibaca, dipahami lagi. Dan untuk proses pengisiannya boleh dilingkar atau disilang. Akan diisi. Diisi ya sepik. Isi edit. Ada pertanyaan terkait asesmennya? Gak ada? Boleh dilingkari, boleh disilang ya.
Baca lagi, Zar. Kok termenung kamu, Van? Diisi. Siap. Nah, isi lagi. Baca, baca. Diisi, Mat. Persiapan? Wah, cepat kamu ya. Dibaca dulu ya, benar-benar dibaca. Udah siap, Ki? Bagus. Tunggu dulu temanmu ya. Tunggu dulu temanmu siap. Sudah siap semuanya? Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpul. Nama sama kelas sudah dibuat? Oke, Bapak jelaskan sekali lagi. Jadi asesmen ini merupakan pengetahuan awal dari Ananda sekalian terkait materi yang akan kita pelajari ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, kita masuk ke kegiatan inti ya. Di mana kita akan membahas tentang rangkaian lampu tanda belok itu sendiri. Terkait komponen-komponen penyusunnya, terkait dengan fungsinya, tentang apa-apa saja yang akan dibahas mengenai rangkaian lampu tanda belok ini. Oke, pertama baterai. Kita sudah pernah belajar di minggu kemarin tentang lampu kepala DC ya. Oke, ini tangan di sini siapa yang tahu fungsi baterai? Oke, silakan Radit.
Bagus, tepuk tangan untuk Radit. Ini betul, menurut Radit, baterai adalah media penyimpanan arus listrik dan sumber utama kelistrikan pada sepeda motor. Sangat tepat jawabannya. Nah, siapa di sini yang tahu berapa jenis baterai yang kamu ketahui? Oke, silakan Syafiq. Ada 3, Pak. Oke, silakan sebutkan. Aki kering, aki basah, aki gel. Aki kering, aki basah, aki gel. Betul, tepuk tangan untuk Syafiq. Nah, betul. Jadi aki itu terdiri dari ada aki kering, aki basah ya. Lalu ada lagi aki yang terbaru saat ini, aki gel ya. Nah, lanjut. Coba kita cek di sini nih. Ada tentang materi tentang baterai. Ya. Nah, fungsi aki motor adalah sebagai sumber daya listrik utama untuk menyalakan mesin melalui starter. Untuk starter, aki berperan sebagai sumber utamanya. Apalagi untuk penerangan. Nah, itu juga. Baik itu lampu kepala, ya. Lampu kepala DC, apalagi? Lampu tanda belok, apalagi? Lampu rem, apalagi? Klakson. Nah, jadi semua itu bersumber dari yang namanya baterai. Lanjut kita. Sekring. Siapa yang tahu fungsi sekring? Silakan Ezar. Fungsi spring atau fuse berfungsi sebagai pengaman apabila terjadi korsleting ada yang berlebihan. Oke, ulangan untuk Ezar. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Ezar Aditya tadi. Sekring berfungsi sebagai pengaman apabila terjadi konsleting pada rangkaian serta sebagai pengaman apabila terjadi beban berlebih. Jadi kalau ada konsleting pada rangkaian, apa yang dikorbankan? Fuse, bukan kabelnya. Kalau nggak pakai fuse, apa kira-kira yang terjadi? Kabel terbakar. Udah kabel terbakar, maka yang terjadi apa? Kebakaran, ya. Terbakar motormu. Nah, jadi kalau kamu mau setting-setting kabel nih, mau modifikasi kabel, perhatikan betul-betul jalurnya. Ya. Positif dan negatif, gimana riwayatnya? Walaupun berdekatan, dia tidak boleh bersentuhan, nggak muhrim dia. Kalau bersentuhan apa terjadi? Konslet. Nah, bagus. Oke, siapa yang tahu di sini berapa jenis sekring yang diketahui? Di tangan. Silakan, Mat. Ya. Tahu bentuknya? Nah, oke. Nih, Bapak kasih tahu kalau udah tahu sebagian ataupun yang sebagian belum tahu, inilah bentuk sekring tabung dan sekring tusuk itu. Nah, ini sekring apa nih? Tusuk. Ini sekring apa nih? Tabung ya. Jadi sekring ini banyak macamnya nih. Ada yang 5 ampere, 10 ampere ya, 15 ampere, 20 ampere, 25 ampere. Dan selanjutnya tergantung dengan apa yang akan dipakai. Nanti ada rumusnya. Akan kita bahas juga. Jadi, seandainya kamu nanti masang lampu variasi. Yang sedang musim sekarang apa tuh? Bilet-bilet ya. Nah, laser-laser. Kamu asal pasang aja. Apa yang terjadi kira-kira? Konslet. Kenapa? Beban di sekring nggak mencukupi untuk si rangkaian. Normalnya hanya minta 30 watt, kamu kasih lasernya 70 watt. Nah, putus sekringnya. Maka solusinya apa? Ganti sekring yang lebih besar. Itu dia. Bagus. Kita lanjutkan. Kunci kontak. Siapa yang tahu apa fungsi kunci kontak? Nah, silakan Jar. Kunci kontak sebagai media penghubung arus listrik menuju sekring atau fuse menuju masyarakat. Tepuk tangan. Betul sekali. Jadi kunci kontak itu fungsinya kalau untuk rangkaian ini adalah untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Selain itu apa lagi kunci kontak fungsinya? Siapa yang tahu? Silakan Mat. Itu apa Mat? Kira-kira kalau nggak ada kunci kontak motormu gimana? Langsung aja kamu nggak pakai kunci kontak.
Apa yang terjadi? Diambil motormu sama maling kan? Nah, itulah gunanya kunci kontak sebagai pengaman ya. Nah, jadi untuk kunci kontak itu sendiri, ini dia. Mengamankan motor juga salah satu fungsinya. Mengaktifkan sistem kelistrikan. Nah, seperti yang kita bahas tadi, ada lampu tanda belok, lampu depan, lampu belakang, panel-panel instrumen, semuanya berasal ataupun bersumber dari aki. Nah, diputus dan dihubungkan melalui kunci kontak. Nah, kamu lagi bawa motor nih, mau berhenti. Gimana caranya mematiin motormu? Otomatis pakai kunci kontak. Walaupun sekarang udah ada yang namanya stand switch ya. Udah ada standar samping turun, motor mati. Apakah di BR-nya kayak gitu? Nah, tentu kamu kunci kontaknya ya. Dikunci stangnya, itu gunanya kunci kontak. Kunci kontak ada yang tahu berapa jenisnya? Yang minggu kemarin kita bahas. Ada yang AC, ada yang DC. Yang AC berapa kabel? 4. Yang DC? 2. Dan yang sekarang ini ada lagi kunci kontak varian terbaru. Ada yang keyless. Nah, nggak pakai lagi kunci. Pakai remote, kayak gitu kan. Nah, itu namanya keyless. Jadi itulah adalah masing-masing dari fungsi kunci kontak. Nah, ini salah satu tampilan dari kunci kontak ya, yang masih menggunakan kunci. Kira-kira ini AC apa DC? DC ya. Jadi yang AC itu masih menggunakan CDI ya, CDI AC. Yang masih menggunakan CDI AC itu 4 kabel seperti yang kita bahas minggu kemarin. Lanjut kita ke flasher. Siapa di sini yang tahu apa fungsi flasher? Jangan. Ayo. Oke, silakan Ozi. Fungsi flasher untuk Oke. Udah tahu kamu Ozi bentuk flasher gimana? Gimana bentuknya? Kotak kecil. Oke. Bagus, tangan untuk Ozi. Jadi flasher itu fungsinya adalah sebagai sarana untuk merubah arus listrik itu yang bersifat statis menjadi dinamis atau putus-putus yang akan nanti dioper atau akan disuplai menuju saklar tanda belok. Ya. Nah, jadi dia adalah alat yang akan mengatur kedipan pada lampu tanda belok. Nih, kita lihat gimana gambar si flasher itu yang mana. Ini dia. Kalau secara fungsi, flasher mengatur agar lampu sen berkedip dengan interval waktu yang tepat. Oke, ini dia. Ingat, ada 2 kaki ya. Nah, ada B untuk input, L untuk output. Nanti pada saat pembelajaran di praktek akan kita bahas, akan kita rakit semuanya. Selanjutnya adalah saklar tanda belok. Siapa yang tahu fungsi saklar tanda belok? Nah, Zar, apa Zar? Oke, berarti dia sebagai pengontrol ya. Kalau kita aktifkan sen kiri, maka dia arus listrik akan mengalir menuju konsumen sen kiri. Kita aktifkan ke sen kanan, maka dia akan mengalirkan arus listrik ke sen kanan. Jadi dalam tanda kutip dia sebagai terminal ya, yang akan menjembatani arus listrik menuju sen kiri atau sen kanan. Udah pernah nengok saklar tanda belok? Jadi saklar tanda belok pada sepeda motor rata-rata dalam bentuk kombinasi. Apa sih kombinasinya? High low, apa lagi? Klakson. Ada lagi dimmer ya. Nah, dimmer. Udah tahu dimmer? Oke. Kita lanjut lagi. Tapi udah pernah nengok saklar tanda belok versi lain? Sekarang ada lagi tuh saklar tanda belok yang PNP. Aftermarket. Misal kamu punya Supra X mau bikin saklar dimmernya. Nah, jadi hal tersebut bisa kita pasang, bisa kita rakit, asalkan kita tahu jalurnya. Atau yang terbaru sekarang, ada saklar aftermarket yang ada lampu hazardnya. Pernah nengok? Nah, makanya sering-sering cek Shopee ya. Sekarang sudah banyak yang PNP. Apa tuh PNP?
play and plug. Tinggal sorong, kayak gitu kan. Nah, jadi kamu Moto Supra misalnya atau Mio mau bikin hazardnya, nggak usah lama-lama lagi ngerakitnya. Tinggal PNP asal paham jalur kabelnya. Ini dia. Jadi fungsinya tadi untuk pengalih arus ya. Nah, ini punya Honda apa kira-kira nih? Honda Grand. Ya, maka kita katakan sebagai saklar kombinasi. Dia terdiri dari ada saklar klakson di sana. Di sini juga terdiri dari lampu tanda belok serta high low. Ya. Lalu pada sebagian motor juga ada yang beda-beda. Ada yang kombinasinya terdiri dari saklar utama di sana, saklar dimmer di sana, saklar klakson di sana, termasuk saklar dimmer yang untuk high. Ya. Rata-rata digunakan pada motor tipe sport. Oke. Kita lanjut. Ini dia yang terakhir, lampu tanda belok. Fungsinya udah tahu untuk apa lampu tanda belok? Siapa bisa? Apa fungsi lampu tanda belok? Nah, silakan Mat. Oke, jadi sebenarnya lampu tanda belok itu berupa bohlam ataupun LED. Dia apabila dialiri arus listrik berdasarkan perintah dari flasher, dia akan berkedip. Jadi tanda belok ini, lampu tanda belok ini bukan fungsinya untuk penerangan, bukan ya. Nah, dia bukan untuk penerangan, melainkan kode atau sinyal bagi pengendara lain. Nah, kita mau belok kiri, maka hidupkanlah sen kiri. Kita mau belok kanan, hidupkan sen kanan. Oke. Nah, ini dia, bohlam lampu tanda belok. Ini motor apa nih? Vixen ya. Nah, ini dia. Jadi, lampu tanda belok itu bersifat adalah sebagai kode atau sinyal atau tanda. Dan lampu tanda belok ini juga banyak penamaan ya. Jadi, kamu jangan sampai salah nanti masuk ke salah satu wilayah yang baru kamu masuki, bagi merantau ya. Ada namanya lampu sen. Ada yang namanya lampu tanda belok. Ada lagi yang namanya rating. Saya ingat waktu saya pulang ke Jawa dulu, ya, ibu saya orang Jawa, Dek, hidupin ratingnya. Ratingnya apa ya? Ternyata rating itu adalah lampu tanda belok. Nah, jadi banyak istilah-istilah yang dapat kita ketahui, kita tambahkan di memori kita untuk lampu tanda belok ini. Apa tadi? Lampu tanda belok, lampu sen, lampu rating. Nah, oke, kita lanjut. Oke, Nanda sekalian. Jadi sesuai dengan apa yang kita bahas tadi, kita akan pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran PBL. Maka kita akan bagi kelompok, ya. Di mana nanti masing-masing kelompok duduk sesuai dengan kelompok yang telah disebutkan. Di sini akan saya coba tunjuk untuk kelompok 1. Silakan pindah duduknya ya. Kelompok 1 ada Rahmat Hidayat, Muhammad Al-Fajar, dan Muhammad Syafiq Audiza. Dan untuk kelompok 2 ada Ezar Aditya, Muhammad Ozi, Rafil Rahmat Azan, dan Kiki Ardinal. Dan untuk kelompok 3 ada Airil Izwan, Wahyu Ramadan Maulana, Ivan Depri Hakimi, dan Radit Kolil Pratama. Silakan nama-nama yang telah disebutkan untuk pindah posisi sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah duduk sesuai kelompok masing-masing? Oke. Radit sudah. Kelompokmu. Oke. Nah, lanjut. Bapak akan membagikan di sini yang namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana LKPD ini terdiri dari 3, ada LKPD kelompok 1, LKPD kelompok 2, dan LKPD kelompok 3. Masing-masing LKPD memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Nah, di sini peran kelompok, nanti kamu bersama-sama kelompok kamu untuk diskusi, untuk menjawab apa yang diminta di LKPD tersebut. Ya. Seperti ini.
LKPD kelompok 1 misalnya, mereka membahas tentang nama komponen, fungsi komponen, dan membuat blok diagram dari rangkaian lampu tanda belok. Nah, fokus kelompok 1 hanya ke sana. Lalu untuk kelompok 2, fokusnya adalah membahas tentang pengembangan dari blok diagram yang telah dibuat oleh kelompok 1 dijadikan wiring diagram atau wiring diagram utuh yang dapat kita sebagai acuan untuk merakit rangkaian lampu tanda belok pada simulator kita. Dan untuk LKPD kelompok 3, fokusnya adalah tentang membahas diagnosa kelayakan komponen rangkaian lampu tanda belok itu sendiri, mulai dari baterai, fuse, kunci kontak, flasher, sekelar tanda belok, lanjut dengan fungsi-fungsi dari bohlamnya, diuji semua oleh kelompok 3. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, silakan kita start untuk pembagian LKPD-nya. Oke, saya tambahkan sedikit, walaupun kelompok 1 fokusnya pada apa yang diperintahkan di LKPD-nya, tetap dibagikan LKPD 2 dan LKPD 3. Masing-masing kelompok juga mengisi berdasarkan kelompok yang tampil. Jadi kelompok 1 tampil nih. Nah, kelompok 2, kelompok 3 juga mengisi apa yang nanti disampaikan oleh kelompok 1 disalin di LKPD ini. Bisa dipahami? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 ya? Kelompok 3. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu, dipahami, diisi ya. Oke, Bapak kasih waktu kalian 10 menit untuk bisa mengisi LKPD tersebut dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan di LKPD yang nantinya Anda sekalian akan mempresentasikan di depan. Ya, berdasarkan diskusi kelompok yang Anda laksanakan. Silakan join kelompok masing-masing. Silakan berhadapan, ada? Nah, silakan diisi. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 siapa saja? Silakan gabung. Nah, gabung. Ada ke belakang. Nah, kayak gitu. Ya, silakan. Oh, bagus. Jadi fokus kelompok 3 nanti kan di sarana ya, di bagian diagnosa kelayakan. Nah, untuk itu silakan kelompok 3 maju ke meja simulator, silakan cek fungsi komponen dan kelayakan dari alat-alat yang akan kita rakit nanti. Silakan kelompok 3 ke meja simulator. Silakan diambil multitesternya. Kelompok 1, kelompok 2 ada permasalahan, ada pertanyaan? Oke, silakan saya fokus dulu ke kelompok 3. Tidak ada yang ingin menanyakan kelompok 3? Apa yang mau diuji pertama? Aki atau baterai. Oke. Kalau nguji baterai atau aki, avometer atau multitesternya kita arahkan kemana? 50 volt DC ya? Oke, silakan. Arahkan selektor ke sana dan uji berapa tegangan listrik yang didapatkan. Jangan sampai kebalik probnya antara positif dengan negatif. Dapat hasilnya silakan masukkan ke LKPD yang telah saya bagikan, ke Bapak bagikan. Nah, silakan berapa dapatnya ditulis di LKPD-nya. Nah, tulis. Lanjut, setelah baterai apalagi yang diminta di LKPD-nya? Fuse, silakan ambil. Yang mana yang fuse? Nah, itu fuse ya. Nah, Bapak mau tanya itu fuse tusuk apa fuse tabung? Tusuk. Oke, silakan. Kemana kamu arahkan selektornya? Kali 1 ohm. Berarti kita melihat hubungan atau kontinuitas. Silakan.
Ada masalah? Mau gerak? Gerak. Oke, bikin. Kesimpulannya apa? Lanjut. Setelah fuse apa lagi? Nah, silakan diuji kunci kontaknya. Kunci kontak yang diukur apa? Kontinuitas juga. Nah, silakan. Ada dua posisi ya. Posisi apa aja? On dan off. Silakan diuji dulu. On gimana? Off gimana? Oke. Posisi satu lagi. Di on kan? Pasang dikali satu tetap ya. Coba on kan kunci kontaknya? On? Ada masalah? To on? Multi satu lagi, apa multinya bermasalah? Coba hubungkan prob positif, prob negatifnya terlebih dahulu. Kamu hubungkan prob ini? Enggak, prob kamu. Ini loh. Nah, berarti probnya bermasalah. Prob kamu, apa namanya multi kamu? Ya kamu, Det. Coba hubungkan, Det. Uji dulu. Sama juga. Dia mau loh. Kita uji lagi. Gerak loh. Nah. Kita uji lagi. Ini aja. Oke, coba kita on kan. Juga gerak. Wah, gerak loh. Gerak ya. Oke, silakan buat. Surat kunci kontak apa lagi? Laser. Uji lasernya. Oke, bikin kesimpulannya ya. Lanjut, setelah laser apa lagi? Bohlamnya ya. Bohlam ada 4 apa aja? Sen kanan depan, sen kiri depan. Nah, diuji keempat-empatnya. Gerak? Berarti ada kontinuitas, berarti nggak botos. Silakan dibuat. Gerak? Silakan dibuat hasilnya. Yang di belakang udah diuji? Udah? Nah, apalagi permintaannya? Baca KPD-nya. Identifikasi kode warna kabel pada sektor tanda belok. Bagus. Nah, silakan. Ini banyak kabelnya nih, ya. Silakan kamu cari satu persatu bagaimana caranya sesuai perintah KPD. Aktifkan salah satu saklar. Maka cari kabel yang berhubungan. Silakan kamu cek. Pakai ohm, pakai DC? Tak pakai? Ohm. Silakan. Uji dulu probnya, hubungkan cek lagi. Nah, kayak gitu. Silakan cari kabelnya satu-satu. Baru dapat kita simpulkan nanti kabel mana yang akan berguna untuk konsumen, kabel yang input, kayak gitu. Cari satu-satu, kabelnya banyak kan? Mencari. Sebab di sini adalah saklar kombinasi seperti yang kita bahas tadi. Klaksonnya di sini, high low-nya di sini, maka kabelnya banyak, maka kita uji. Aktifkan salah satu saklar, ada 2 kabel yang berhubungan. Udah dapat? Nah, oke. Untuk sen kanan kabelnya warna apa? Coba kita tes. Aktifkan sen kanan. Coba kita tes. Nyala nggak? Apa ada kontinuitas nggak? Ada? Oke, bagus. Yang kiri lagi, kita uji. Bapak matikan. Nah, mati dia. Oke, bagus. Apa perintah KPD lagi? Selesai? Oke, silakan siapkan laporan KPD-nya dan kembalikan alat sesuai tempatnya masing-masing. Untuk kelompok 1, kelompok 2 gimana? Wow, cepat ya.
Silakan dirapikan terlebih dahulu kelompok 3. Nah, kembali ke posisinya masing-masing kelompok 3. Silakan siapkan LKPD-nya. Nanti kelompok 3 akan tampil juga ya. Oke, udah kembali ke tempatnya masing-masing? Silakan. Kita minta kepada perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka, di mana kelompok 1 ini membahas tentang komponen, fungsi komponen, dan membuat blok diagram dari rangkaian lampu tanda belok. Silakan kepada kelompok 1. Ya. Ya, Pak. Oke, silakan, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dan rekan saya Muhammad Al-Fajar. di sini kami akan mempresentasikan tentang fungsi dari masing-masing komponen sistem lampu tanda belok dan nama-nama komponennya. Sedangkan rekan saya akan membuat blok diagram lampu tanda belok. Silakan, Jar, ambil spidolnya. Di sini saya akan menyebutkan nama komponen dan fungsinya. 1. Baterai. 2. Sekring. 3. Kunci kontak. 4. Flasher atau relay kedip. 5. Saklar tanda belok. 6. Bohlam lampu tanda belok. 7. Kabel dan konektor. Sebaliknya fungsinya adalah 1. Baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik DC untuk seluruh sistem kelistrikan termasuk lampu sen. 2. Sekring atau fuse berfungsi sebagai pengaman rangkaian kelistrikan dari arus listrik berlebihan atau konsleting. 3. Kunci kontak berfungsi sebagai saklar utama untuk menghubungkan atau memutus aliran arus listrik dari baterai ke sistem kelistrikan. 4. Flasher berfungsi sebagai komponen yang berfungsi untuk membuat arus listrik terputus-putus sehingga lampu berkedip. 5. Saklar tanda belok berfungsi sebagai saklar pilihan untuk mengaktifkan lampu sen kiri atau sen kanan sesuai keinginan pengendara. 6. Bohlam lampu tanda belok berfungsi sebagai mengubah energi listrik menjadi energi cahaya sebagai sinyal visual. 7. Kabel dan konektor berfungsi sebagai media penghantar arus listrik antar komponen dalam rangkaian. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Nah, silakan. Nah, Ezar Aditya, silakan. Nama saya Aditya dari kelompok 2 itu bertanya, baterai atau aki berapa volt yang digunakan pada sepeda motor untuk rangkaian tanda belok? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu jawabannya baterai atau aki yang digunakan untuk sepeda motor untuk rangkaian tanda belok adalah baterai 12 volt. Oke, saya menambahkan sedikit ya. Jadi pertanyaan dari Ezar adalah baterai berapa volt yang digunakan untuk lampu tanda belok. Jadi untuk lampu tanda belok sebenarnya dia menyatu untuk rangkaian lampu lainnya tetap menggunakan aki 12 volt. Sebab kenapa? Aki 12 volt lah yang lazim digunakan pada sepeda motor. Kalau aki 24 volt pun tetap 12 volt digandeng 2. Ya, pada truk-truk besar itu akinya walaupun gede tetap 12 volt. Nah, digandeng 2 baru jadi 24 volt. Nah, jadi sekarang ada lagi pertanyaan nih, kira-kira nih. Kalau 12 voltnya kurang untuk lampu tanda belok, gimana yang terjadi? Akhirnya betul, Pak. Cahayanya redup. Bagus. Nah, lanjut. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya R2 dari kelompok 3 ingin bertanya. Jelaskan fungsi flasher. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Fungsi flasher adalah untuk merubah arus listrik DC yang bersifat statis menjadi dinamis atau arus listrik yang putus-putus. Oke, bagus. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang flasher tadi ya. Kita dari awal pembelajaran tadi udah bicara flasher ya. Jadi flasher itu merupakan suatu alat yang nantinya, nah ini dia kalau bentuk nyatanya seperti ini nih ya. Kotak segi 4 punya 2 kaki, sebagian ada juga 3 kaki. Di sini ada kodenya BL ya. B input, L output. Nanti ada lagi yang 3 kaki, BLE. Nah, jadi B ini merupakan sumber, L ini adalah output. Ini dia. Jadi dari baterai masuk ke sini ini dalam kondisi tidak terputus-putus. Keluar dari flasher, hasilnya sudah terbentuk putus-putus. Yang nantinya akan disuplai ke saklar tanda belok yang akan berakhir di bohlam lampu tanda belok. Paham? Oke, silakan kelompok 1 kembali. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Tidak. Silakan Al Fajar. Jelaskan tentang blok diagram yang telah kamu buat. Yang pertama ada baterai atau key, yang kedua fuse atau sekring, yang ketiga kunci kontak, yang keempat ada flasher, yang kelima saklar tanda belok, dan indikator sen kiri depan, sen kiri belakang, dan indikator sen kanan depan, dan sen kanan belakang. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, silakan ditutup lagi, Mat. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan tampil ke depan untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Oh ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ozi dan rekan saya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengembangan blok diagram menjadi wiring diagram utuh rangkaian lampu tanda belok. Dan saya akan mengulang kembali menyebutkan nama komponen dan fungsi komponen, sedangkan rekan saya akan membuat wiring diagram utuh di papan tulis. Silakan. Pertama, ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber utama arus listrik pada sepeda motor. 2. Sekring. Sekring berfungsi sebagai pengaman apabila terjadi konsleting pada rangkaian. 3. Kunci kontak. Kunci kontak berfungsi sebagai pemutus dan menghubungkan arus listrik. 4. Flasher. Flasher berfungsi sebagai pengubah arus listrik yang bersifat statis menjadi dinamis atau putus-putus. 5. Saklar tanda belok. Saklar tanda belok berfungsi untuk memutus dan mengaliri arus listrik ke konsumen lampu sen kiri dan kanan. 6. Bola lampu. Bola lampu tanda belok berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. 7. Kabel dan konektor berfungsi sebagai media penghantar arus listrik antar komponen dalam rangkaian. 8. Massa. Massa berfungsi sebagai jalur kembali arus ke sumber. Baiklah, jika ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3, silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan kepada kelompok 2. Silakan, Mat. Nama saya Rahmat Jayat dari kelompok 1. Apakah boleh pada rangkaian lampu tanda belok menggunakan flasher yang bisa di-setel sehingga lebih cepat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Setahu saya, kedipan lampu tanda belok yang lazim digunakan adalah 1 detik menyala dan 1 detik mati. Oke, bagus. Jawaban dari kelompok 2. Sedikit saya menambahkan ya. Jadi untuk lampu tanda belok itu terkait kedipannya yang ada pada flasher itu sudah diatur oleh perundang-undangan. Ya, tepatnya pasal 22 tahun 2009 itu mengatakan kedipan yang diperbolehkan untuk lampu tanda belok memiliki interval 60 sampai dengan 120 kali kedipan per menit. Ya, jadi kalau 60 kali per menit berarti dalam 1 detik hidup, 1 detik mati. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh
teman kamu tadi lagi tampil nih, dan maksimalnya adalah 120 kali per menit, ya. Oke, lanjut untuk warna lampu lagi nih. Warna lampu nih ya, sering menjadi masalah di warna lampu nih. Kamu mau bikin variasi, warna lampu dibikin warna merah. Padahal di peraturan itu sudah dijelaskan, warna lampu yang lazim diperbolehkan untuk lampu tanda belok adalah warna kuning tua. Ini dia, nampak di media simulator kita. Ya, jadi jangan kamu nanti variasi-variasi, ditilang Pak Polisi ya. Oke, silakan lanjut lagi kelompok 2. Jika ada pertanyaan dari kelompok 3, silakan. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Setahu saya, yang terjadi jika lampu tanda belok terlalu cepat berkedip akan menyebabkan bola lampu menjadi cepat putus. Cepat sekali. Jadi, kalau kedipannya terlalu cepat, berdampak buruk terhadap bolam. Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Ezar, Aditya udah siap? Silakan jelaskan, Ezar, tentang pengembangan dari blok diagram menjadi wiring diagram tersebut. Baik, di sini akan menjelaskan alur proses dari rangkaian lampu tanda belok. Dari baterai mempunyai komponen, yaitu komponen negatif dan positif. Negatif itu ke massa dan positif itu api. Dari positif baterai, arus listrik mengalir ke fuse. Dari fuse, arus listrik mengalir ke kunci kontak. Apabila kunci kontak di-on-kan, maka arus listrik akan mengalir masuk ke terminal B flasher dan keluar melalui L flasher dan sudah berbentuk putus-putus menuju ke saklar tanda belok. Apabila sang pengendara menghidupkan sen kiri, maka arus listrik akan mengalir ke indikator sen kiri depan dan sen kiri belakang. Apabila mendapat massa, maka sen kiri akan menyala secara berkedip-kedip. Apabila sang pengendara menghidupkan sen kanan, maka arus listrik akan mengalir menuju ke indikator sen kanan depan, dan sen kanan belakang. Apabila mendapat massa, maka sen kanan akan menyala secara berkedip-kedip. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Cukup? Silakan tutup Z. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka presentasinya akan saya tutup. Demikianlah presentasi dari kami. Bila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, last one, kelompok 3, silakan tampil. Menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan pasang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eril Izwan dan di sebelah saya ada. Di sini kami akan mempresentasikan tentang membahas tentang diagnosa kelayakan komponen rangkaian lampu tanda belok. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan Maulana akan mempresentasikan pemeriksaan komponen lampu tanda belok. Pertama, pemeriksaan baterai. Setelah kami uji menggunakan multitester pada skala 50 volt DC, maka didapati baterai berada di 13 volt DC. Sedangkan normal terendah adalah 12 volt. Maka kesimpulan, baterai layak digunakan untuk rangkaian lampu tanda belok. 2. Pemeriksaan fuse. Setelah kami uji menggunakan ohmmeter, maka pada fuse terdapat hubungan atau kontinuitas, sehingga dapat disimpulkan fuse layak digunakan untuk rangkaian lampu tanda belok. 3. Pemeriksaan kunci kontak. Setelah kami uji menggunakan ohmmeter, saat kunci kontak di-on-kan, terdapat kontinuitas pada ohmmeter, dan saat kunci kontak di-off-kan, tidak terdapat kontinuitas pada ohmmeter, sehingga dapat disimpulkan kunci kontak layak digunakan untuk rangkaian lampu tanda belok. 4. Pemeriksaan flasher. Setelah kami uji menggunakan 50 volt DC, maka pada terminal B flasher didapati 12 volt,
dan pada terminal L flasher didapati 12 volt dalam kondisi putus-putus, maka dapat disimpulkan flasher layak digunakan pada rangkaian lampu tanda belok. 5. Pemeriksaan saklar tanda belok. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan home meter, saklar tanda belok dalam kondisi normal ditandai dengan saat sen kiri diaktifkan, kabel abu-abu dan oranye terhubung, dan saat sen kanan diaktifkan, kabel abu-abu dan biru muda terhubung. Dapat disimpulkan saklar tanda belok layak digunakan untuk rangkaian lampu tanda belok. 6. Pemeriksaan bola lampu sen. Berdasarkan pengujian di 4 bola lampu sen, terdapat hubungan yang kami uji menggunakan home meter, maka dapat disimpulkan bola lampu layak digunakan untuk rangkaian lampu tanda belok. Oke, selesai. Silakan, ada pertanyaan dari kelompok lain? Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Silakan Jar. Baik, di sini saya akan menjawab, yaitu menggunakan multitester lalu aktifkan salah satu sen pada saklar, dan uji menggunakan multitester kabel mana yang berhubungan. Begitu juga proses pengujian baik sen kiri maupun sen kanan. Bagus, tepat sekali ya. Jadi udah dapat disimpulkan kabelnya warna apa aja, Dek? Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan, nama saya Muhammad Uzi. Saya ingin tanya, apa yang terjadi jika salah satu bohlam pada lampu tanda belok putus? Baik, saya akan menjawab, yaitu akan menyebabkan kedipan pada lampu tanda belok menjadi lebih cepat. Bagus, tepat sekali ya. Akan membuat kedipan pada tanda belok lebih cepat. Ada pertanyaan lagi? Silakan tutup kelompok 3 presentasinya. Demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kembali. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan proses presentasi dari masing-masing kelompok. Maka dari kelompok perwakilan kelompok masing-masing kelompok, silahkan kita ke meja simulator. Kita rakit bersama-sama tentang apa yang telah kamu pelajari tadi. Silakan. Perwakilan kelompok yang belum tampil. Silakan. Oke, dari mana kita mulainya, Mifik? Dari baterai. Oke, silakan. Dari baterai kemana lagi? Baterai juga Dari fuse kemana lagi? Kunci kontak kemana lagi? Flasher. Dari flasher kemana lagi? Saklar tanda belok ya. Jadi kelompok 3 udah menyebutkan warna kabelnya, inputnya warna apa? Warna abu-abu. Ya, konsumen sen kiri? Oranye. Konsumen sen kanan? Oke, silahkan sesuai gambar yang telah dibuat oleh kelompok-kelompok yang tadi. Silahkan dirakit. Mulai dari baterai. Positif ya awalnya. Silahkan. Oke, sembari teman merakit, untuk sekretaris masing-masing kelompok, silakan lengkapi LKPD-nya, nanti kita kumpulkan ya. Jangan kebalik ya, tadi udah dibahas. Inputnya mana, Radit? Apa kodenya? Oke, silakan hubungkan. Oke, biar jelas nanti. Jangan kebalik ya. Yang ini udah dihubungkan, Rafil? Positif sama positif, negatif sama negatif. Dihubungkan, Van?
Masa jangan lupa. Siapa? Siapa? Siap? Oke, kita cek dulu ya jalurnya. Mulai dari positif baterai, masuk ke fuse, keluar fuse masuk kunci kontak. keluar kunci kontak masuk ke B placer, keluarnya di L placer, lalu keluar masuknya ke Abu-abu. input abu-abu di saklar tanda Belok. belok. Lalu konsumen sen kanan warna apa tadi? Warna biru. Warna biru muda. Konsumen sen kiri warna orange. Masa sudah dapat semuanya? Sudah, Pak. Baik sen kiri kanan, depan belakang sudah? Aktifkan kunci kontak lagi, Det. Kita uji berdasarkan saklarnya. Kanan nyala, bagus. Kedipannya sama, kiri kanan, depan belakang. Oke, berarti kalian sukses merakit rangkaian lampu tanda belok ini. Ya. Jadi secara secara konsep teori dan praktek kalian sudah paham. Coba matikan kunci kontaknya, mati nggak dia? Oke, nyalakan lagi. Oke, benar semuanya ya. Nah, kita buktikan satu poin penting tadi, indikator masalahnya adalah coba balikin B placer ke L placer. Bener nggak dia nggak ngedip? Coba matikan kunci kontak dulu. Ini kan ada pertanyaan nih. Apabila kebalik placernya, maka yang terjadi adalah apa? Tidak berkedip. Kita buktikan benar apa tidak. Nah, balikin. Terbukti nggak apa yang dibicarakan oleh teman-teman tadi? Nah, cek lagi, tes lagi. Betul? Lampunya nyala, tapi nggak bisa berkedip. Berarti sesuai ya? Sesuai. Nah, oke. Silakan dibalikin lagi, matiin kunci kontak. Balikin lagi jalurnya sesuai dengan konsep yang benar. Jadi jangan sampai masa ini goyang ya. Kalau masa goyang berarti akan bermasalah pada rangkaian ataupun hidup atau tidaknya lampu tanda belok. Oke, hidupin lagi. Uji lagi. Nyala. Kedipan sama. Kiri, kedipan sama. Alhamdulillah. Kita matiin kunci kontak. Oke, sukses kamu untuk ngerakitnya. Silakan kembali ke posisi masing-masing sesuai kelompok. Ya. Silakan duduk sesuai masing-masing kelompok. Oke. Nah, untuk hal ini ya, ini kan bersama-sama ngerakitnya nih. Jadi harapan Bapak untuk minggu depan kamu bisa satu-satu ngerakit di simulator ini. Bisa? Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi one by one lagi. Bukan lagi per grup, tapi perorangan. Bisa ya? Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Pengujian sudah kita laksanakan tadi ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk di bagian penutup. Ya. Pertama, membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, tunjuk tangan siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Bagus, silakan Ivan Depri. Rangkaian lampu tanda belok terdiri dari baterai atau aki, fuse, kunci kontak, filter, saklar tanda belok, dan konsumen sendiri. Sendiri depan, sendiri belakang, dan indikator sendiri. Dan untuk konsumen sen kanan terdiri dari sen kanan depan, sen kanan belakang, indikator sen kanan. Oke, saya ulangi ya. Sangat betul apa yang diberikan jawaban oleh Ivan Depri ini, yaitu kesimpulannya adalah konsumen lampu tanda belok ini terdiri dari baterai, fuse, kunci kontak, apalagi laser, saklar tanda belok, dan konsumen kiri dan kanan. Yang kiri terdiri apa aja tadi? Kiri depan, sen kiri belakang, sen.
Torsion kiri. Yang bagian kanan. Bagus. Tepuk tangan untuk Ivan ya. Oke, selanjutnya ini dia. Bapak akan membagikan seperti apa yang kita jelaskan di pembelajaran awal tadi tentang lembaran asesmen sumatif. Asesmen ini akan mendeteksi bagaimana pengetahuan kamu meningkat dari sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Nah, asesmen ini silakan diisi, diperiksa, benar-benar dibaca, ya. Selain itu, selain adanya asesmen sumatif, juga ada yang namanya refleksi. Di mana refleksi ini kamu akan bisa ngecek kemampuan kamu sampai mana. Jawab yang jujur. Ya, sebab minggu depan kalau nggak jujur Bapak tes. Nah, sejujur-jujurnya. Silakan. Ya, akan Bapak bagikan soal sumatifnya. Akan diisi ya. Bikin nama, kelas, dan tanggal. Silakan. Lalu ini dia Bapak juga bagikan setelah selesai menyelesaikan sumatif tersebut, ini ada lembar refleksi. Conteng sesuai dengan apa yang telah kamu kuasai. Jangan dibuat-buat aja, nanti Bapak uji minggu depan. Benar-benar dibaca ya, bikin nama, kelas, dan tanggal. Ada pertanyaan terkait pengisiannya? Silakan diisi. Silakan diisi, dibaca perlahan. Kasih waktu 10 menit ya.
Silakan diisi. Hati-hati. Setelah selesai sumatifnya, silakan dicek lagi. Ada lembaran satu lagi, apa namanya tadi? Refleksi. Nah, diisi yang jujur sesuai kemampuan kamu masing-masing. Benar-benar diisi. Cek ya. Oke, silakan dikumpulkan. Nama udah bikin? Akan kembali ke tempat duduknya masing-masing. KPD dikumpul. Udah diisi semua KPD-nya? Masing-masing kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, KPD dikumpul. Yang KPD dikumpul ya. Oke, gabung sini dulu KPD-nya. Silakan duduk. Oke. Hasil dari asesmen sumatif ini dan refleksi ini akan Bapak jadikan sebagai acuan untuk pembelajaran minggu depan bagaimana kemampuan Anda sekalian terkait pemahaman lampu tanda belok. Nah, untuk materi selanjutnya, insya Allah minggu depan kita sebagian nanti grup ngerakit satu-satu ya. Nah, silakan Anda sekalian sharing di nanti Bapak akan bagikan di WA grup ya terkait materi selanjutnya yaitu lampu belakang. Lampu belakang sepeda motor terdiri apa aja lagi? Lampu rem, lampu senja belakang, plus tambah klakson ya. Jadi nanti Bapak akan share di masing-masing WA grup. Silakan Anda sekalian pahami bagaimana jalurnya, bagaimana prosesnya. Nah, minggu depan sebagian nanti ngerakit, sebagian lagi akan membahas seperti apa kita pelajari pada hari ini. Oke. Lanjut ya.
Untuk selanjutnya, Bapak mau kalian itu tidak hanya fokus pembelajarannya di sekolah. Ya. Pulang sekolah, masukin buku, bukunya tidur seminggu. Bapak nggak mau seperti itu. Jadi malam nanti mau tidur, ceklah bukunya agak selembar, 2 lembar. Apa yang kamu pelajari tadi, baca. Ya. Jangan sampai hanya dibawa tidur. Itu maksud Bapak ya. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang apa tadi? Lampu belakang. Nggak banyak lagi jalurnya, dikit jalurnya. Bisa kita jadikan itu 2 jam clear semuanya. Nah, tadi dipahami kira-kira? Nah, jadi Bapak minta pada Ananda sekalian betul-betul belajar di rumah. Buka kembali LKPD, nanti akan Bapak share lagi di grup WA, dibaca lagi, dipahami lagi. Jangan sampai minggu depan Bapak tanya, misal Ivan Depri Hakimi, ya Pak, input untuk lampu tanda belok warna apa? Lupa Pak. Nah, jangan seperti itu. Makanya untuk tahap selanjutnya malam itu dibaca ya. Dibaca. Oke ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak mau seperti awal pembelajaran tadi. Bagaimana kita bersihnya ruangan ini, kamu setel lagi, rapi lagi, jangan sampai pulang dari bengkel ini atau dari ruangan ini, nah, bengkel jadi kotor. Kamu udah nggak rapi lagi. Coba, Bapak mau kalian berdiri lagi semuanya. Nah, rapiin baju, rapiin semuanya. Ya. Pak mau cek kebersihannya. Nah, ini pena siapa nih? Nah, oke bagus. Silakan duduk kembali. Dan untuk kelompok, masing-masing kelompok silakan rapikan kembali kelompok tadi yang udah ngerakit, silakan kembaliin posisinya pada posisi masing-masing. Baterainya di mana, fuse-nya di mana, coba buka lagi. Silakan. Bagi yang praktek tadi. Nah, bagi yang nggak bongkar ini silakan. Ada sampah nggak? Rapiin, lurusin mejanya semuanya. Nah, buka semuanya nih. Pil, buka pil, yang sana pil. Alat sama alat, bahan sama bahan. Buka semuanya. Coba cek kelengkapannya. Baterai ada? Fuse ada? Kunci kotak ada? Plaster ada? Konektor-konektor, kabel semuanya ada? Oke, cukup. Coba balikin ke meja Bapak semuanya. Bawa ke meja Bapak. Yuk. Ya, semuanya. Selain yang ada di simulator. Taruh sini semuanya. Oke, baterai juga taruh di sini. Konektornya semua komplit. Oh, ada yang lupa tuh. Apa namanya tuh? Saklar input, saklar dimmer, buka semuanya. Bersihkan meja tuh dari serabut-serabut kabel yang kamu kupas tadi itu. Buka semuanya. Pelan-pelan. Nah, silakan kumpulkan. Oke, minggu depan janji kita apa? 1 per 1. Silakan dikumpulkan. Oke. Silakan duduk di posisi masing-masing. Nih. Ada sebagian yang ingin Bapak sampaikan terkait tadi asesmen diagnostik yang udah Bapak periksa ya. Nah, di sini sebagian ada yang udah benar jawabannya semuanya. Ada lagi yang salah semuanya. Ada yang separuh benar. Dalam artian 50% benar, 50% salah. Gak apa-apa, itu kan pengetahuan awal. Gak apa-apa. Kalau udah benar semuanya, nanti kamu jadi sombong. Wah, saya udah paham loh Pak. Nah, kayak gitu. Jadi,
Bapak minta kepada Ananda semuanya tetap belajar di rumah. Ada PR nggak? Tetap Bapak kasih PR. Apa PR-nya? 1 poin. Apa itu PR-nya? Tadi yang baru merakit wiring diagram secara utuh baru 1 orang dari kelompok 2, yaitu Ezar Aditya. Ya. Nah, untuk Ananda sekalian, PR untuk minggu depan boleh merakit lampu tanda belok dengan syarat 1. Apa itu? Punya wiring diagram. Lalu, apalagi? Punya alur proses yang bisa dipresentasikan ke depan kelas. Ya? Paham? Wiring tadi nggak bisa asal-asal aja kamu bikin. Pak, Ezar udah Pak, bisa disalin. Betul. Akan tetapi nanti buktinya harus kamu tampilkan ke depan melalui presentasi. Nggak bisa asal-asalan kamu nyalin punya Ezar, Zar pinjam punya kamu Zar. Oke, dikasih sama Ezar Aditya. Akan tetapi pertanggungjawabannya untuk fungsi komponen, alur proses tetap dipresentasikan ke depan one by one atau 1 per 1. Bisa dipahami? Nah, itu dia. Apa tadi PR-nya? Saya ulangi, Bapak mau tahu? Bikin apa aja? Bikin wiring diagram apa? Tanda belok. Apalagi? Sebelum alur proses. Nama komponen. Apalagi? Fungsi komponen. Dan proses. Tepuk tangan untuk kelas semua. Oke. Sebelum pulang, ya, Bapak minta Ananda sekalian, Bapak minta kepada perwakilan ketua kelas untuk memimpin doa pada siang hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita laksanakan pada siang hari ini menjadi barokah, nempel di memori kamu untuk pembelajaran hari ini dan masa yang akan datang, berguna. Ya, silakan kepada ketua kelas. Mana ketua kelas? Hari Rizwan, silakan kamu pimpin doa pada siang hari ini. Dimulai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, berdoa sudah selesai. Bapak harapkan apa yang menjadi tanggung jawab kamu tadi, PR ya, PR itu tanggung jawab, dikerjakan. Kenapa? Dia merupakan tiket untuk pembelajaran selanjutnya. Bisa dipahami? Ya. Oke, sekian dari pembelajaran Bapak pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang Bapak mengucapkan mohon maaf. Dan untuk mengakhiri ini, silakan kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum pulang, silahkan sepanjang jalan mau keluar bengkel ini, cek ada sampah, ambil. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang.